بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita langsungkan barakallahu fikum membaca kitab tafsir Sa'di rahimahullah. Qala, kita masuk kepada ayat yang ke-6. Qala Allah azza wa jalla, Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailun lil musyrikin. Katakan, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Katakan, wahai Rasul Allah, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha, telah diwahyukan kepadaku bahwa sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Maka luruslah kalian kepadanya, ai kepada Allah, dan beristighfarlah kalian kepadanya, kepada Allah, dan celaka bagi orang-orang musyrik. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka yang kafir terhadap hari akhir. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala, ganjaran, upah yang tidak putus-putus. Qul, katakan wahai Rasul Allah, a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah wahai Rasul Allah, apakah kalian kafir kepada zat yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari, lalu wataj'aluna lahu andada, lalu kalian menjadikan bagi Allah azza wa jalla tandingan-tandingan. Dzalika rabbul alamin, itulah Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Kemudian waja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dan dia Allah telah menjadikan pada bumi itu gunung-gunung di atasnya, gunung-gunung tinggi di atasnya. Wa baraka fiha, dan Allah telah memberkahi apa yang ada padanya. Wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan kebutuhan-kebutuhan di kehidupan dunia bumi tersebut dalam 4 hari, sawa'an lis-sa'ilin, yang akan mencukupi bagi mereka-mereka yang membutuhkan, lis-sa'ilin.
kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirnya. Qala Sa'di rahimahullahu taala, "Qul lahum ya ayyuhan nabi." Katakan kepada mereka, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya." Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku. Ai, kata beliau, hadhihi sifati wa wadhifati anni basyarum mitlukum laisa biyadi minal amri syai'. Ini adalah sifatku dan ini adalah tugasku. Saya manusia seperti kalian. Sifat. Tugasku telah diwahyukan kepadaku, menyampaikan wahyu. Sungguh aku adalah manusia seperti kalian. Tidak ada di tanganku urusan hidup ini sedikit pun. Semuanya ada di tangan Allah. Wala indi ma tasta'jiluna bih. Dan tidak ada di sisiku apa yang kalian tuntut segera datangnya. Mau nuntut datangnya ya azab atau nantang ini, nantang itu, tidak punya. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wassalam mendidik kita melalui kalimat ini agar menjadi orang yang tawadhu. Bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Wahai aba, mungkin jikalau engkau telah banting tulang peras peringat untuk mendatangkan barakallahu fikum nafkah dan memperolehnya, ingat, engkau adalah sebagai penyalur saja dari Allah Azza wa Jalla. Jangan diungkit-ungkit kebaikan engkau. Jangan engkau ungkit-ungkit perjuangan engkau walaupun di depan anak-anak engkau. Karena itu adalah pendidikan yang tidak bagus. Barakallahu fiik. Engkau didik bahwa semuanya barakallahu fiikum dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau al-ab hanya sebagai penyalur. Engkau al-um hanya sebagai penyalur. Maka niatkan keikhlasan, niatkan amal soleh di belakang itu. Barakallahu fiikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkadang al-ab ketika marah, wah diungkit-ungkit kebaikannya. Barakallahu fiikum. Diungkit-ungkit apa yang sudah diperbuat di hadapan istrinya. Teriak, didengar oleh anaknya. Atau demikian sebaliknya. Yang harus kita lakukan adalah mengaitkan hidup mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ab, engkau tidak berumur panjang. Lalu jikalau barakallahu fikum engkau telah meninggal dunia, maka rezekinya tetap rezeki yang sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan dikurangi oleh Allah walaupun engkau al-ab tidak ada. Rezeki anak-anak engkau, rezeki istri engkau, demikian juga wahai al-zawj istri, jikalau engkau meninggal dunia, maka anak-anak engkau tidak akan dikurangi rezekinya karena engkau tidak ada. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengajak, mendidik kita bahwa saya ini tidak punya apa-apa. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Wa innama faddalani Allahu alaikum wa mayyazani wa khassani bil wahyi alladhi awhahu ilayya wa amarani bittiba'ihi wa da'watikum ilaihi. Kata beliau, akan tetapi
Allah Azza wa Jalla telah memberikan keutamaan kepadaku dari kalian dan mengistimewakan aku dan mengkhususkan aku dengan apa? Dengan harta abadan, dengan kedudukan enggak. Ya. Allah mengkhususkan aku dengan wahyu. Berarti ilmu, barakallahu fikum, yang dia telah wahyukan kepadaku. Dia Allah telah memerintahkan aku. Dia Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan aku untuk mengikutinya. Dan memerintahkan aku untuk menyeru kalian kepadanya. Saya ini adalah manusia biasa seperti kalian. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengumumkannya kepada segenap bashar, segenap manusia, barakallahu fikum. Kalau dia sebagai manusia berarti tidak punya urusan sedikit pun. Tidak ada di tangannya al-amr syai'. Tidak ada pula kemampuan untuk mendatangkan apa yang kalian segera menantang terjadinya. Menantang azab, turun ini, turun itu, terjadi ini, terjadi itu. Tidak punya kemampuan. Cuma diutamakan dengan wahyu, barakallah. Fastaqimu ilaih. Ay uslukus siratal musila ilallahi ta'ala. Tempuhlah. Oleh karena itu kata beliau, tempuhlah jalan yang akan menyampaikan engkau kepada Allah bitasdiqil khabari alladhi akhbara bihi. Bagaimana caranya? Kelurusan jalan untuk menyampaikan kepada Allah apa itu? Kata beliau, membenarkan informasi-informasi yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, mengikuti perintahnya. Ketiga, menjauhi larangannya. Kalau sudah melakukan demikian, hadhihi haqiqatul istiqamati. Inilah dia hakikat istiqamah. Setelah itu, thumma dawam ala dhalik. Kokohkan, terus meneruslah engkau di atasnya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melangsungkan, wa fi qaulihi ilaihi fastaqimu ilaihi. Luruslah engkau berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ilaihi ada pelajaran yang berharga, kata beliau. Tanbihun alal ikhlasi. Ada sebuah tanbih, peringatan, bahwa kata-kata ilaihi mengandung perkara besar, yaitu al-ikhlas. Wa annal amila yanbaghi lahu an yaj'ala maqsudahu wa ghayatahu allati ya'malu li ajliha al-wusula ila Allah. Al-wusula ila Allah wa ila dari karamatihi. Fabidzalika yakunu amaluhu khalisan salihan nafi'an wa bifawatihi yakunu amaluhu batila. Kata beliau, ikhlas yang beliau maksudkan adalah bahwa orang yang berbuat, orang yang beramal seharusnya menjadikan tujuannya, menjadikan cita maksudnya, tujuannya di dalam berbuat, dalam beramal, al-wusula ilallah, yaitu sampai kepada Allah. Kedua, dia niat jadikan tujuannya dan maksudnya di dalam beramal itu sampai kepada negeri kemuliaan, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dasar itulah, barakallahu fikum, amalnya menjadi amal yang murni, bersih, amal yang soleh, dan amal yang berguna.
dengan amal yang dilandasi karena keikhlasan. Dan lenyapnya keikhlasan, maka menjadikan amalnya itu adalah batil, yaitu batal. Kata-kata ilaihi ada isyarat untuk memperbaiki, melaksanakan keistiqomahan itu dengan keikhlasan. Beliau menjelaskan, walamma kana al-'abdu walau harisa 'ala al-istiqamati la budda an yahsula minhu khalalun bitaqsirin bima'mur aw irtigabi manhiyin. Lalu beliau kemudian mengingatkan, bagaimanapun seorang hamba semangat untuk mewujudkan keistiqomahan, istiqamah, sudah semangat, semua hal sudah dilakukan, semua cara sudah ditempuh, barakallahu fikum. Kata beliau, pasti akan terwujud padanya khalal, kekurangan. Apakah dalam hal terkait dengan perintah, meremehkan, mengentengkan, atau kurang dalam melaksanakan perintah, atau mungkin terjatuh dalam larangan-larangan. Saya ulangi kembali. Bagaimanapun seorang hamba bersemangat untuk istiqamah, maka dia pasti akan terjatuh dalam khalal, kekurangan, baik dalam pelaksanaan perintah atau kekurangan dalam terjatuh melaksanakan larangan. Tentu itu berpengaruh, barakallahu fikum, terhadap keistiqomahan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah kita sebutkan di pelajaran Al-Wabil Sayyid karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kita dalam melaksanakan perintah solat saja banyak kekurangan yang kita lakukan. Pelaksanaan lu ya, dalam pelaksanaan perintah itu banyak kekurangan yang kita jumpai, padahal itu adalah bentuk keistiqomahan kita menuju Allah Azza wa Jalla, tapi banyak kekurangan padanya. Atau kekurangan itu dalam bentuk melaksanakan larangan. Oleh karena itu, amarahum bidawai dzalika. Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk berobat, mengobati itu semua dengan apa? Bil istighfar. Dengan beristighfar kepada Allah. Al-mutadhammini lit-taubati. Istighfar, meminta ampun kepada Allah, yang mengandung nilai taubah, ay ruju' ilallah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. At-taubah, jadi istighfar yang mengandung nilai taubat padanya, benar-benar dia bertaubat kepada Allah. Faqala wastaghfiruhu, maka meminta ampunlah kalian kepada Allah. Thumma tawa'ada man tarakal istiqamata faqala, kemudian Allah Azza wa Jalla mengancam orang yang meninggalkan istiqamah dengan firman-Nya, celaka orang-orang musyrik yang mereka tidak menunaikan zakat, ai alladzina abadu min dunih, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, man la yamliku naf'an wala dharran wala mautan wala hayata wala nusyura, menyembah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, tidak punya kemampuan untuk mematikan atau menghidupkan, wala nusyura, dan membangkitkan. Wadassu anfusahum, mereka nodai diri-diri mereka. Falam yuzakkuha bitauhidi rabbihim wal ikhlasi lahu,
mereka tidak mensucikan diri-diri mereka dengan bertauhid, mentauhidkan Rabb mereka dan ikhlas kepada Allah. Walam yusallu wala zakau, mereka tidak salat dan tidak berzakat. Fala ikhlasa minhum lil khaliqi bitauhid wassalah. Tidak ada ketulusan, tidak ada keikhlasan dari mereka terkait dengan Al-Khaliq, yaitu Allah, dalam hal mentauhidkan Allah dan salat. Wala nafa'a lil khalqi minhum bizakati wa ghairiha, dan tidak memberikan manfaat. Wala nafa'a lil khalqi minhum bizakat wa ghairiha, kepada Allah mereka tidak berguna, tidak berbuat yang terbaik. Demikian juga tidak memberikan manfaat kepada makhluk dengan berzakat atau berinfak atau yang selainnya. Wahum bil akhirati hum kafirun, ay la yu'minuna bil ba'thi wala bil jannati wan nar. Fadzalika lamma zala al khawfu min qulubihim aqdamu ala ma aqdamu alaih mimma yadurruhum fil akhirah. Mereka kafir terhadap negeri akhirat. Ai maknanya, mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, tidak beriman dengan surga dan neraka. Yang demikian itu didasari karena rasa takut telah lenyap dari hati-hati mereka. Atas dasar rasa takut sudah lenyap dari hati-hati mereka, mereka berbuat apa yang mereka telah lakukan. Perbuatan yang memudaratkan mereka di akhirat kelak. Kenapa? Karena rasa takut sudah lenyap dan hilang dari hati-hati mereka. Walamma dzakaral kafirin dzakaral mu'minina wasafahum wa jazaa'ahum wasafahum wa jazaa'ahum wa wasfahum afwan. Di saat setelah menyebutkan sifat orang-orang kafir, Allah Azza wa Jalla menyebutkan kaum mukminin dan sifat-sifat mereka serta imbalan-imbalan buat mereka. Faqala, kita akhiri di sini, innal ladzina amanu bihadzal kitab, orang-orang yang beriman dengan Alkitab ini yaitu Al-Quran, wa mashtamala alaihi mimma da'a ilaihi minal iman, dan wa mashtamala, dan apa yang dikandung oleh Al-Quran dan yang diseru oleh Al-Quran kepadanya dari keimanan. Wa saddaqu imanahum bil a'malis salihah al-jami'ati lil ikhlas wal mutaba'ah, lalu mereka benarkan keimanan mereka dengan amal-amal saleh, amal-amal saleh yang menghimpun keikhlasan dan menghimpun mutaba'ah, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka ini lahum ajrun ay azim, bagi mereka pahala yang besar, gairu mamnun gairu maqtu'in wala nafid, yaitu pahala yang tidak putus dan tidak akan lenyap, akan terus berkesinambungan nilai tersebut. Barakallahu fikum, hatta walaupun dia telah meninggal dunia. Bal huwa mustamirrun madal awqat mutazayidun ala sa'at mustamilun ala jami'il ladzat wal mushtahayat. Kata beliau, orang yang beriman dan membenarkan keimanan itu, keimanan mereka dalam bentuk amal saleh yang dibangun di atas keikhlasan dan dibangun di atas meneladani Nabi alaihi salatu wassalam, Allah mengatakan bagi mereka pahala yang tidak akan putus-putus. Barakallahu fikum. Mustamirrun madal awqat, terus menerus nilainya sepanjang waktu,
Subhanallah. Wa mutazayidun ala saat, terus bertambah barakallahu fikum, yaitu nikmat yang pahala nilai yang mencakup semua kelezatan dan semua yang menggiurkan. Di dunia tidak ada kebaikan dititipkan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau ada orang yang beriman kok merasa barakallahu fikum tidak bagus dirinya, berarti ada dosa yang masih kita lakukan, kita perbuat. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kondisi orang yang beriman akan terus mendapatkan nilai-nilai, tidak akan putus barakallahu fikum. Al-ladzat wal mustahayat. Coba antum lihat dalam terkait dengan virus corona ini, musibah dan wabah yang menimpa secara umum. Kalau ada orang yang beriman merasa rugi, ya berarti harus dipertanyakan. Hati-hati dunia saya, jangan. Anda harus membuang itu jauh-jauh untuk mengatakan bahwa Allah menurunkan ini semua. Ada hikmah yang saya akan petik di belakangnya. Coba dikaji lagi. Digali lagi barakallahu fikum. Kita akan menemukan rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa sebesar apapun musibah, wabah yang diputuskan oleh Allah untuk terjadi di muka bumi ini, yang paling besar labanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beramal soleh barakallahu fikum, yang selalu ikhlas di atasnya dan selalu mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dengan itu kita merasakan semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla? Ada kekhawatiran, ada ketakutan jika musibah itu mengenai kita semakin banyak berlindung kepada Allah, semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, menghindar dari hal-hal yang kemarin kita bebas terjatuh di dalam dosa mata, dosa telinga. Sekarang kita berupaya untuk menghindar. Semuanya adalah hikmah barakallahu fikum yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi kita yang beriman kepada Allah. Lalu agar kita kemudian menyimpulkan bahwa tiadalah musibah ini terangkat kecuali dengan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apa hukumnya menerima uang dari bermain game? Masya Allah. Main game dikasih duit. Atau yang ditanyakan adalah barakallahu fikum yang mengelola tempat game. Saya kira yang main game ini. Apa hukumnya menerima uang dari bermain game? Ada apa? Dikasih hadiah. Hah? Kok manggut-manggut apa? Izab. Ada. Pernah dapat? Astagfirullah barakallahu fikum. Aina. Afwan Ustaz, ada titipan pertanyaan. Saya seorang tukang masak di LP Lembaga Permasyarakatan. Yang anak ingin tanyakan, apakah pekerjaan anak tersebut tidak bertentangan dengan syariat karena berta'awun dengan lembaga yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yaitu Departemen Kehakiman di bawah Departemen Kehakiman. Jazakumullahu khair. Kalau barakallahu fikum di tempat antum bekerja itu tidak ada hal-hal yang mukhalafatus syariah,
yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, dan bersih dari contoh misalkan bagi yang kafir masak babi, masak ini, ya aman bersih dari penyelisihan-penyelisihan syariat, insyaallah tidak mengapa. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa batasan kita atau bagaimana kita menerapkan konsep al-wala wal bara kepada keluarga kita yang mereka terkadang ngeyel ketika telah sampai hujah kepada mereka? Jadi barakallahu fikum, al-wala wal bara ada yang bersifat mutlak. Tidak boleh sama sekali wala kita berikan tentu kepada seorang kafir kepada Allah, musyrik. Barakallahu fikum. Maka jikalau dia adalah saudara kita semuslim terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan, maka dia adalah sebagai saudara kita muslim yang ada cinta dan sayang padanya karena sebagai seorang muslim, dan kita bara dari pelanggaran dan kesalahan yang dia lakukan dan dia perbuat. Barakallahu fikum. Jadi berlepas diri dari kesalahan yang diperbuat, namun di sana tetap ada loyalitas cinta kita karena dia adalah sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau wala yang bersifat mutlak itu tidak diberikan kepada orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, musyrikin. Barakallahu fikum. Adapun kepada yang menyelisih syariat biqadar, sesuai dengan kadar kesalahan yang ada pada mereka. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.